Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jufri dari program studi Teknik Informatika semester 4. Di video ini saya akan membawakan presentasi singkat tentang Kamin clustering, yaitu salah satu algoritma dalam kecerdasan buatan yang sering digunakan untuk mengelompokkan data secara otomatis. Kita akan bahas ada dua bagian utama. Yang pertama adalah teori dasar Kamin, supaya kita paham bagaimana algoritma ini bekerja secara langkah demi langkah. Dan yang kedua, kita langsung praktek menggunakan Python dan dataset asli dari penduduk desa. Untuk melihat bagaimana data bisa dikelompokkan dengan cara menggunakan Kamins, jadi pastikan nonton sampai akhir ya, karena selain belajar teori, kita juga akan melihat visualisasi hasil clustering yang sangat menarik dan bisa jadi inspirasi kita semua yang suka data. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu memahami cara kerja Kamins clustering. Kita ilustrasikan, kita punya sekumpulan data penduduk yang tersebar di sebuah bidang, seperti titik-titik pada gambar ini. Nah, tugas kita adalah mengelompokkan titik-titik ini ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripannya. Bagaimana untuk mengelompokkan data penduduk ini menjadi 3 grup tersebut? Berikut langkah-langkah untuk menentukannya. Yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Langkah pertama, kita tentukan dulu mau berapa kelompok yang ingin kita bentuk. Misalnya kita ingin membagi data ke dalam 3 klaster. Ya, kita tetapkan saja bahwa nilai K adalah 3. Ini kayak kita bilang, saya mau membagi data penduduk ini menjadi 3 bagian. Kemudian menentukan posisi awal sentroid secara acak. Setelah jumlah klaster itu ditentukan, kita pilih secara acak titik-titik awal yang akan menjadi sentroid, yaitu semacam titik pusat sementara dari setiap kelompok. Untuk menentukan titik sentroid ini, kita coba berikan titik sentroid secara random saja ya. Ketika kita membayangkan meletakkan bendera kecil secara acak di antara titik-titik data, nah bendera inilah yang akan menjadi titik pusat dari masing-masing kelompok. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung jarak setiap data ke setiap sentroid. Lalu kita mulai menghitung jarak dari setiap titik data ke semua sentroid yang tadi kita taruh. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu data ini paling dekat ke bendera yang mana. Biasanya kita pakai rumus secara incredence, tapi intinya sih makin dekat makin besar kemungkinan data ini gabung ke kelompok tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengelompokkan data berdasarkan sentroid terdekat. Setelah tahu jaraknya, tiap titik data akan bergabung ke kelompok yang memiliki sentroid paling dekat dengan titik-titik tersebut. Ini kayak kamu memilih tentang ini, kayak kalian memilih tentang nongkrong. Kamu akan lebih sering gabung sama orang yang lebih dekat. Itu ilustrasinya sederhana. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung ulang posisi sentroid. Nah, setelah semua titik bergabung ke kelompok masing-masing, sekarang kita pindahkan posisi sentroid ini ke titik rata-rata dari data yang ada di dalam klaster tersebut. Jadi kalau dalam satu kelompok ada 5 titik, kita cari rata-rata posisinya, itulah pusat yang baru. Ibaratnya benderanya pindah ke tengah kerumunan anggotanya. Seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ulangnya sampai posisi sentroid stabil. Proses ini gak selesai sekali jalan. Kita ulangi lagi dari langkah menghitung jarak tadi, terus mengelompokkan ulang dan geser lagi sentroidnya. Kita lakukan ini terus sampai sentroid tidak bergerak lagi atau cuma bergeser sedikit banget. Saat itulah kita anggap bahwa klaster sudah terbentuk secara alami dan stabil. Mungkin itulah proses kerja Kamin. Intinya algoritma ini seperti kita membiarkan data menemukan teman-temannya sendiri berdasarkan pendekatan mereka.
mungkin kita bisa lanjut ke bagian implementasinya Kamin clustering dengan bahasa Python. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke bagian praktiknya. Pada video ini saya akan membagikan bagaimana cara kerja algoritma Kamin clustering sekaligus langsung praktik menggunakan Python dengan data asli dari data yang saya punya, yaitu data penduduk di dusun daerah saya menggunakan Google Colab. Pertama-tama saya akan mengunggah file Excel yang berisi data penduduk yang sudah saya siapkan. Datanya ini cukup lengkap teman-teman, mulai dari nomor kakak, nik, nama tanggal lahir, status perkawinan, dan lain sebagainya. Pada kode ini yang saya gunakan di Google Colab untuk memungkinkan pengguna mengunggah file dari komputer lokal ke lingkungan runtime Colab. Setelah dijalankan nanti akan muncul antarmuka untuk memilih file yang ingin diunggah. File yang diunggah ini akan disimpan sementara di penyimpanan Colab, dan informasi file tersebut disimpan dalam variabel upload bentuk directory, di mana nama file menjadi kunci dan isi file disimpan dalam format byte. Nah, kita coba upload ya. Nah, di isian ini pilih file, kita akan coba mengupload. Ini sekarang data penduduk yang ada di penyimpanan lokal saya sudah terupload, sudah dalam proses penguploadan. Setelah itu dalam codingan saya baca datanya menggunakan library pandas. Lalu saya tampilkan beberapa baris pertama untuk memastikan struktur kolomnya sudah benar atau tidak. Data head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari label. Data head ini digunakan untuk menampilkan baris pertama dari tabel tersebut, sehingga kita bisa melihat isi data secara cepat tanpa perlu membuka file secara keseluruhan. Kita coba jalankan. Nah, ini dari proses menjalankan kode tersebut. Kita akan melihat semua baris dan kolom dari data tersebut tanpa membuka keseluruhan data. Selanjutnya kita akan menghitung umur. Saya ubah kolom tanggal lahir ke format tunggal yang bisa dibaca oleh Python. Tanggal lahir ke dalam format tanggal yang nanti bisa dibaca oleh Python. Kemudian saya kurangkan tanggal hari ini dengan tanggal lahir, lalu hasilnya itu dibagi 365 atau data hari ini 365 supaya kita dapat umur dalam satuan tahun. Nah, selanjutnya karena Kamin hanya bisa memproses data dalam bentuk angka, maka dari itu saya ubah status perkawinan menjadi nilai numerik. Misalnya ya, B yang statusnya belum kawin dan S sama dengan sudah kawin, P sama dengan pernah kawin, saya ubah menjadi angka numerik semua. B untuk belum kawin ini saya ubah atau konversi menjadi angka 0, dan S untuk sudah kawin ini saya konversi menjadi angka 1, dan P untuk pernah kawin menjadi angka 2. Nah, sekarang kita akan memproses. Ketika kita jalankan di sini, kita jalankan. Kalau ada tanda centangnya itu tandanya itu sudah berhasil. Kita juga jalankan ini. Nah, ini ada tanda centangnya, itu tandanya sudah berhasil mengkonversi huruf menjadi angka. Kemudian di sini saya hanya ambil data kolom yang relevan, yaitu
umur dan juga status perkawinan yang nantinya akan menjadi fitur utama dalam proses clustering. Kita coba jalankan. Sekarang kita memasuki pada proses clustering. Saya mengimport comments di library scikit-learn, lalu saya buat model dengan 3 cluster. Karena saya ingin mengelompokkan menjadi label, mengelompokkan warga ke dalam 3 kategori status perkawinan berdasarkan umur dari dusun saya. Kita ambil titik sentroid atau titik sentral dengan secara random. Nah, setelah model dilatih dengan data kita coba jalankan terlebih dahulu inisialisasinya dalam model comments dan disimpan dalam frame baru. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian kita buat kolom cluster kosong dulu untuk data asli dari hasil cluster. Nah, yang nanti isinya baris yang ada hasil clusternya. Di sini di dalam berisi baris yang ada hasil clusternya. Kita coba jalankan. Ini tidak akan berpengaruh apa-apa, maksudnya tidak akan menampilkan apa-apa karena ini hanya membuat klaster kosong lalu dari data dahulu dibuat data asli. Nah, kode ini adalah kode di mana supaya lebih mudah dipahami oleh seseorang, saya buat visualisasi dalam bentuk scatter plot. Di sini sumbu X yaitu adalah menunjukkan umur dan sumbu Y menunjukkan status perkawinan dan warna tiap titik menunjukkan klasternya. Saya juga menambahkan titik sentroid titik pusat dari tiap klaster dengan simbol silang besar, lalu diberi label agar lebih jelas. Diberikan sebuah label agar lebih jelas. Ini adalah kode untuk memberikan label. Setelah kita jalankan, ini akan membentuk visualisasi dari clusteran. Nah, ini dia visualisasi dari klaster penduduk di daerah saya. Untuk pernah kawin atau yang dikonversi ke angka 0 ada 51 orang, yang orang belum kawin ada 54 orang dan sudah kawin ada 30 sudah kawin ada 68 orang dan pernah kawin ada 34 orang. Jadi itulah teman-teman proses implementasi comment clustering dengan Python, mulai dari persiapan data, pemrosesan hingga visualisasi. Harapan dengan algoritma ini kita bisa mendapatkan insight berharga dari data yang sebelumnya terlihat biasa saja menjadi data yang sangat berharga dalam menganalisis baik itu sosial, politik dan lain sebagainya. Clustering seperti ini bisa digunakan oleh desa untuk membuat program yang lebih spesifik lagi, misalnya penyuluhan untuk pasangan muda atau bahkan bantuan untuk lansia yang belum menikah. Jadi seperti itulah kira-kira video tutorial dalam cara kerja comments, clustering dan juga praktik implementasinya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk belajar lebih jauh tentang machine learning. Sampai jumpa kembali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.